Ada tebing curam angker dengan kedalaman kurang lebih 18 meter yang ada di dekat kawasan itu. Warga menamai tebing itu sebagai jurang tangis, karena konon kerap terdengar suara tangisan dari tebing jurang ini. Jurang tangis ini pada dulunya diyakini aliran sungai yang bermuara ke Selat Bali. Berbagai macam cerita mengerikan berkembang di kalangan masyarakat tentang jurang tangis ini. Marzuki menceritakan kisah turun-temurun tentang kisah asmara Nyai Dewi Taroro yang berakhir tragis di jurang tangis. Konon, berawal dari sepasang kekasih yang bertengkar di tebing jurang karena salah paham. Nyai Dewi Taroro meyakini betul bahwa sang kekasih pujaan hatinya saat itu telah berselingkuh dengan wanita lain. Kekasih hatinya yang sudah mencoba memberikan penjelasan akan kebenaran yang terjadi, tak dihiraukan lagi oleh Nyai Dewi Roro. Rasa kesal telah menyelimuti sang kekasih. Tak terima dituduh selingkuh terus-menerus oleh Nyai Dewi Taroro, lantas ia pun mendorong Nyai Dewi Taroro masuk ke dalam jurang hingga kepalanya terbentur batu. Nyai Dewi Taroro itu tewas seketika. Namun anehnya, saat ingin dievakuasi oleh warga sekitar, jasadnya menghilang dan tidak ditemukan hingga saat ini. Arwahnya pun disebut-sebut menghuni jurang tangis sampai saat ini. Tak jarang sosoknya pun muncul di tepi jalan dan dituduh sebagai penyebab kecelakaan di jalur hutan Baluran yang dikenal sebagai jalur tengkorak. Ya, boleh. Menurut penduduk sekitar, angkernya jalur tengkorak dan jurang tangis tak lain sebagai dendam Nyai Dewi Taroro yang selalu meminta tumbal dari jalan ini. Bahkan terkadang di waktu-waktu tertentu, alunan suara tangis sering terdengar di jurang tangis yang mengalun lembut di tengah kesunyian dan juga bahkan sering terlihat sekelebat wujud tak wajar di jurang tangis ini. Siapapun yang mendengar suara tangis atau menjumpai bayangan tersebut kerap kali menjadi awal pertanda adanya sebuah petaka. Entah itu kecelakaan biasa ataupun hingga musibah yang merenggut nyawa seseorang.